gitu, hanya mau kita cari tahu lebih spesifik lagi dengan cara mengajukan jawaban-jawaban yang sudah kita sediakan. Jadi mereka memberikan informasi pada pilihan jawaban yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, kemudian data di dalam qualitative research biasanya tidak bisa diolah secara statistik dan data tersebut diinterpretasikan, dianalisis dengan cara diinterpretasikan. Ya, ada sih pendekatan misalnya yang berusaha melakukannya secara statistik, tapi itu sederhana sekali, tidak mampu melakukan analisis secara mendalam. Ya, hanya berusaha mengelompokkan aja, misalnya seperti itu, pengelompokan. Tetapi di dalam quantitative research, data itu bisa diolah secara statistik dengan pilihan metode statistik yang beragam. Dan metode statistik apa yang bisa digunakan itu yang harus Anda pelajari kemudian ya terkait dengan measurement scaling. Jadi pemilihan statistik ini memang bisa ditentukan berdasarkan kedalaman informasi yang ingin Anda dapatkan dari data yang Anda berhasil kumpulkan gitu ya, dan ditentukan juga oleh jenis skala pengukuran yang Anda pilih. Nanti ini akan menjadi bahasan di pelajaran berikutnya ya. Nah, kemudian keluaran yang dihasilkan melalui penelitian kualitatif ini sebetulnya itu baru berupa pemahaman Anda terhadap permasalahan. Karena itu maka kualitatif riset digunakan untuk membantu mendefinisikan masalah, bukan untuk memecahkan masalah. Jadi ini adalah baru initial research ya untuk memberikan initial understanding, initial insight itu. Nah, kemudian ketika Anda ingin mendapatkan solusinya, Anda harus lanjutkan dengan quantitative research. Jadi melalui quantitative research akan Anda dapatkan solusinya, rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah berhasil Anda definisikan melalui qualitative research. Nah, ini qualitative research ada yang dilakukan secara terbuka gitu ya, langsung kita berhadapan dengan partisipannya dan kita lakukan wawancaranya bisa satu persatu dev interview ataupun sekalian ya berbarengan, bisa 6, bisa 8, pokoknya sampai yang efektif itu sampai 12. Lebih banyak partisipan yang dilibatkan biasanya menjadi tidak fokus. Jadi kalaupun banyak yang ingin dilibatkan dikelompokkan ya, misalnya berdasarkan kesamaan usia, kesamaan katakanlah pelanggan gitu ya, berdasarkan kontribusi pendapatan, misalnya dia berlangganan untuk jenis produk yang harganya atau spesifikasi layanannya seperti apa, dikelompokkan atas dasar kesamaan. Jadi fokus grup ini akan fokus kalau sekitar 8 orang sampai 10 gitu. 12, di atas 12 biasanya menjadi tidak fokus. Kalau dev interview itu satu persatu ya. Nah, kemudian ini yang sifatnya terbuka direct, ini yang indirect. Jadi indirect ini partisipan tidak secara terbuka diminta pandangannya atau pendapatnya terkait sesuatu hal. Jadi dia diberikan pertanyaannya bisa nanti diamati bagaimana ekspresinya gitu ya, bagaimana ekspresi dia, bagaimana pendapat-pendapat dia itu karena bisa jadi orang itu tidak berani atau sungkan untuk mengungkapkan apa adanya sehingga dicari pendekatannya dengan association teknik ya, dengan completion teknik, dengan construction teknik dan ekspresif teknik. Nah, ini terkait dengan fokus grup. Jadi tadi saya sampaikan fokus grup ini kalau bisa supaya efektif, efisien gitu antara 8 sampai 12 ya. Dan kalau bisa memang memiliki kesamaan
Ya, misalnya kesamaannya gender boleh, gender dan usia, misalnya kesamaannya. Kesamaannya adalah dari status ekonomi sosial gitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau dari pendidikan, ada sebuah kesamaan yang dikenakan terhadap 8 sampai 12 orang ini ya. Nah, kemudian pada saat wawancara pun itu harus suasananya tidak boleh membuat orang akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa adanya, pandangannya, pendapatnya. Jadi dibuat rileks, kemudian suasananya dibuat informal. Dan berapa lama fokus group ini dilakukan? 1 sampai 3 jam ya. Dan biasanya harus direkam supaya nanti hasil rekamannya bisa diamati. Bahkan rekamannya itu tidak hanya berupa audio, bisa juga dengan video. Misalnya karena fokus grupnya untuk mengamati reaksi, ya, untuk mengamati ekspresi. Jadi tidak hanya informasi-informasinya saja yang digali, tetapi body language-nya juga menjadi salah satu hal yang ingin diobservasi. Nah, di dalam fokus group dibutuhkan seorang moderator, dan moderatornya ini tidak sembarangan orang dipilih ya, mereka yang mempunyai kemampuan mengobservasi, mengamati ya. Kemudian juga moderatornya memiliki kemampuan interpersonal yang baik sehingga orang tidak sungkan, tidak kaku begitu ya, ketika diajak ngobrol dia bisa langsung cair, bisa terbuka, mau mengungkapkan apa adanya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga katakanlah bisa memotivasi orang mau berpendapat ya, dan memberikan kesempatan yang rata kepada semua orang yang hadir, dan membuat orang juga tidak sungkan, dia mengungkapkan apa adanya, bahkan dia mau bercerita panjang lebar terkait apa yang tengah dibahas. Dan di dalam fokus group ini memang tidak ada baik dan benar. Jadi semua pendapat itu tidak dinilai apakah ini baik, benar, bagus, kurang baik. Tidak ada penilaian apapun, judgement apapun, orang boleh berpendapat apa adanya. Jadi diharapkan nanti hasil fokus group ini mulai ditangkap informasi-informasi yang seringkali tidak bisa diduga ya. Karena di dalam exploratory research ini justru kita kan ingin mencari tahu, jadi kita tidak tahu apa-apa ya. Kita berusaha mendapatkan informasi itu tadi dengan katakanlah secondary data, fokus group. Ini melalui fokus group. Jadi justru kita ingin cari tahu, misalnya apa yang memotivasi orang mau membeli produk yang sebetulnya yang murah pun ada, tapi orang cenderung beli yang mahal. Gitu. Jadi kita tidak boleh punya dugaan apapun terlebih dahulu. Justru kita ingin menangkap apa sebetulnya yang terjadi. Baik, jadi itu yang saya bisa share kepada Anda, materi yang menggambarkan proses bagaimana bisa membantu Anda untuk mendefinisikan